Halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami mempresentasi kelompok manajemen industri pangan dengan materi manajemen persediaan. Kami dari kelompok 2B mewakili dua teman dengan saya Juang, Intan, dan Kakak Martin. Saya akan masuk pada materinya manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan ada 3. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Berikut menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba-laba. Persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba-laba, membesar risiko. Ini masuk pada materi. Keuntungan meningkatkan persediaan. Perusahaan dapat membagi dalam 3. Yang pertama mempengaruhi ekonomi produksi, yang kedua mempengaruhi pembelian, yang ketiga dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Berikut kerugian adanya persediaan. Dalam kerugian adanya persediaan ada 3. Biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemindahan, yang ketiga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Kami masuk pada fokus pengolahan persediaan. Fokus pengolahan persediaan dikelompokkan ada 3. Berapa banyak yang harus pada waktu tertentu, terus dibuat menyokong biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan yaitu yang pertama biasa penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan atau disebut carrying cost itu dikelompokkan ada 3. Yang pertama bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Yang kedua total biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanan total biaya penyimpanan TCC sama dengan CPA. Yang ketiga persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 dengan rumusnya S per N per 2. Kami masuk pada keterangannya. Q sama dengan kuantitas pesanan, E sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan carrying cost dikelompokkan ada 5. Sewa gedung, yang kedua biaya pemeliharaan barang di dalam gedung, yang ketiga biaya modal yang tertanam dalam inventory, yang ketiga pajak, yang kelima asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara, yaitu yang pertama berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua berdasarkan biaya per unit barang-barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan ordering cost. Biaya pemesanan ordering cost dikelompokkan ada 2
rumus. Yang pertama bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Yang kedua total biaya pemesanan TOC sama dengan VS per Q. Untuk berikutnya termasuk biaya pemesanan ordering cost dikelompokkan ada 5. Biaya selama proses pesanan. Yang kedua biaya pengiriman permintaan. Yang ketiga biaya penerimaan barang. Yang keempat biaya penempatan barang ke dalam gudang. Yang kelima biaya processing, pembayaran kepada supplier. Total biaya persediaan TIC sama dengan total biaya penyimpanan tambah total biaya pemesanan, atau masuk pada rumusnya TIC sama dengan CP per Q per 2 tambah V per S per Q. Kuantitas pemesanan yang optimal. Model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau dikatakan ekonomis ordering quantity model sama dengan EOQ atau persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Dua dasar keputusan dalam model EOQ yaitu yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, replenishment Chile. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali, reorder point. Yang berikut model EOQ. Ya, sekarang kita masuk pada rumusnya. EOQ sama dengan akar 2VS bagi CP, keterangan P sama dengan harga beli per unit, E sama dengan penjualan tahunan, V sama dengan biaya tetap, C sama dengan biaya penyimpanan. Asumsi model EOQ. Asumsi model EOQ dibagi dalam 4. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk menggunakan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas seperti stok. Yang kelima, harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang reorder point. Pemesanan ulang reorder point berkaitan dengan waktu pemesanan ulang. Cara menentukan waktu pemesanan ulang, kita masuk pada rumusnya. Waktu tunggu X tingkat penggunaan. Persediaan pengaman safety stock. Kita masuk pada rumusnya. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelembatan produksi pengiriman. Maka yang pertama, persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EOQ per S tambah safety stock. Menentukan besarnya safety stock di kelompok ada 4.
faktor pengalaman, yang kedua faktor dugaan, yang ketiga biaya, yang keempat keterlambatan. Sistem pengendalian persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan ada 4 macam. Yang pertama, metode garis merah, red line method. Metode 2, petit tuben method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau dikatakan computerized inventory control system. Yang keempat, sistem ABC, sistem ABC. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Saya mengucapkan terima kasih.